Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Begitu juga dengan Bapak di sini. Anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang cerpen. Tapi lebih ke sub materinya yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Langsung saja ya Bapak jelaskan, tolong disimak baik-baik dan pandangan ke depan. Anak-anak, cerpen merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen yang biasa juga dinamakan dengan prosa atau karangan fiksi, memiliki unsur pengisahan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, dalam cerita pendeknya hanya berpusat pada satu konflik saja. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Cerpen memiliki unsur pembangun. Ada dua unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Pertama adalah unsur intrinsik dan kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah rumah atau bangunan, maka unsur-unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, cerpen merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. 1. Teknik analitik langsung. Begini contohnya ya. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Lalu yang kedua adalah penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Begini contohnya. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya, walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu, suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh. Bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Berikutnya adalah penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contohnya seperti ini. Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Kemudian penggambaran tata kebahasaan tokoh. Berikut contohnya. Dia bilang, bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang satu desa marah. Lalu, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Berikut contohnya. Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih mau menyambutnya dengan hangat. Dan yang terakhir, penggambaran oleh tokoh lain. Ini contohnya. Ia paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari.
Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Unsur berikutnya yaitu alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan suatu cerita beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Unsur selanjutnya yaitu latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau juga bisa bersifat imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris. Sudut pandang adalah unsur berikutnya. Sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam penceritaan. Dalam hal ini terbagi jadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama di mana pengarang berada dalam cerita tersebut, yang memakai unsur aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang berada di luar dari cerita. Di sini memakai dia atau nama orang. Dan unsur intrinsik terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, begitu anak-anak untuk unsur intrinsik. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Bapak harap masih ya. Kita masuk ke unsur berikutnya yaitu unsur ekstrinsik. Ada beberapa unsur di dalam unsur ekstrinsik tersebut. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, serta kondisi ekonomi. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut oleh penulis. Dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang nilai ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Bapak sudah menjelaskan keduanya, nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Anak-anak, Bapak berharap kalian bisa mengerti dan paham tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, Bapak akan berikan sebuah cerpen dan silakan kalian menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen tersebut secara lengkap. Usahakan untuk bekerja mandiri ya. Namun, kalau kalian merasa kurang paham atau kurang mengerti, silakan kembali bertanya ke Bapak. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bapak tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Bapak harap ini bisa bermanfaat bagi kalian nantinya.
Sebelum Bapak akhiri, Bapak memberikan satu pesan, tetap kalian menjaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk belajar, dan yang jelas tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, sampai di sini saja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.